النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أمورنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وترتب بصراط الرائد بعيد من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهديك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظهره وعم ببركته وشرف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وهذه راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بهذه مأمورا معنا وسرورا. أوصف اللهم كربة المكروبين واقضي إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العذاب إلى الحق بجميع نواحي والأقطار وإذن كائد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وألهمنا في العمل بطاعتك وصدق في حكمتك غانمين. فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول والعطرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya sayyidi ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.
Isya, yaitu adalah waktu yang paling mulia, itu diperintahkan untuk dihabiskan dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, fa idza dakhala waktu Isya, ketika masuk waktu Isya, fasalli arba'a raka'atin qabla al-fardhi ihya'an lima bainal adhanain. Fa fadlu dzalika katsir, maka salatlah sebelum salat Isya 4 rakaat. Jadi para ulama menjelaskan bahwa muakkadahnya sunnah muakkadah qabliyah Isya itu adalah 2 rakaat. Namun sempurnanya itu adalah 4 rakaat, lebih sempurnanya untuk menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Karena waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab, berdoa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fadlu dzalika katsir, dan fadilahnya sangat banyak. Orang yang ibadah sholat atau berzikir atau apapun ketika antara azan dan iqamah itu fadilahnya sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil khabar inna du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak, maknanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika berbaris, ketika akan sholat berjamaah. Ya, sebelum takbiratul ihram, ya, itu adalah waktu yang mustajab. Ya, berdoa pada saat tersebut itu doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, maka dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saat-saat yang mustajab itu ketika berbaris untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah berbaris ketika akan sholat berjamaah, itu sama fadilahnya seperti berbaris ketika akan berjihad di jalan Allah. Ya, jadi waktunya pun singkat. Ya, sehingga para ulama menganjurkan untuk membaca doa Allahumma atini bifadlika afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Doanya itu artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku pemberian yang paling afdal yang Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Ya, berilah kepadaku pemberian yang paling afdal yang Engkau berikan kepada orang-orang soleh. Allahumma atini bifadlika afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya, karena waktunya singkat, sehingga meminta permintaan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Lalu thumma shallil fardha, setelah itu sholatlah fardu isya, wa shallir ratibata rak'atain, dan sholatlah sholat rawatib ba'diyah isya 2 rakaat. Wa qra' fihima bi surati alif lam mim as-sajdah, dan bacalah kalau bisa ketika ba'diyah sholat isya itu rakaat yang pertama membaca alif lam mim tanzil atau sajdah, dan rakaat yang kedua adalah wa tabaraka al-mulku surat tabarak. Ya, minimalnya adalah surat tabarak. Ya, jadi dianjurkan dalam hadis untuk membaca surat al-mulku tabarak itu setiap malam, lebih afdalnya dibaca ketika sholat ba'diyah isya. Ya, bahkan salah satu jasad yang tidak akan hancur di dalam kuburnya adalah orang yang setiap malam membaca surat tabarak. Ya, setiap malam membaca surat tabarak tidak pernah ditinggalkan dari pertama didengar sampai meninggal dunia, itu jasadnya tidak akan hancur. Ya, jasadnya saja tidak hancur, apalagi rohnya tidak akan tersentuh api neraka. Ya, ini fadilahnya. Makanya juga, ya, bahwa di dalam hadis yang lain bahwa surat tabarak yang munjiah, yang menyelamatkan dari siksa kubur. Ya, jadi
surat Al-Baqarah fadilahnya yang paling utama munjiah menyelamatkan dari siksa kubur. Jadi minimalnya surat Al-Baqarah ya, ditambah lagi dengan surat Alif Lam Mim Sajdah itu lebih afdal. Surat Al-Yasin juga ditambah dengan surat Yasin juga ya lebih besar fadilahnya, dan juga Wadduhan, surat Ad-Dukhan. Badzalika ma'thurun an Rasulillah, semuanya itu diriwayatkan dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya adalah surat Al-Baqarah. Wa shalli ba'dahuma arba raka'atin fa fil khabar ma yadullu ala idami fadlihi, dan salatlah setelahnya 4 rakaat. Jadi menurut Al-Imam Al-Ghazali setelah ba'diyah Isya itu ada sholat lagi 4 rakaat, karena dalam hadis yang menunjukkan besarnya fadilahnya. Namun para ulama menjelaskan bahwa ya ba'diyah Isya itu maksimalnya adalah 4 rakaat. Minimalnya adalah 2 rakaat, maksimalnya adalah 4 rakaat ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang sholat 4 rakaat setelah Isya itu fadilahnya sama seperti mendapatkan Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar bisa kita dapatkan setiap malam ya. Bagaimana dengan sholat 4 rakaat setelah Isya? Tsumma shallil witra ba'da dzalika thalathan, lalu sholatlah witir setelahnya, setelah ba'diyah Isya yaitu 3 rakaat. Bitaslimataini au bitaslimatin wahidatin, dengan 2 salam atau dengan 1 salam ya. Jadi 3 rakaat sekaligus boleh, atau dipisah 2 rakaat baru itu setelahnya 1 rakaat, tapi lebih afdalnya dipisah ya dengan 2 kali salam ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihinna, dan diriwayatkan bahwa dahulu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sholat witirnya dengan yang pertama, rakaat yang pertama bisa bihismi rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa, dan rakaat yang kedua adalah membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas wa Mu'awwidhatain. Wa in kunta aziman ala qiyamil laili fa akhiril witra liyakuna akhir salatika bil lail, dan jika kamu bertekad atas bangun malam maka akhirkan sholat witirmu, sehingga agar menjadi sholat witirnya itu adalah sholatnya yang terakhir di waktu malam. Jadi para ulama menjelaskan bagi orang yang terbiasa memiliki kebiasaan bangun akhir malam, maka sunnahnya sholat witirnya itu diakhirkan, dijadikan sebagai penutup sholat malam. Ya, tapi kalau seandainya tidak terbiasa atau khawatir terlewat, maka afdalnya sholat witirnya setelah Isya. Setelah Isya, ba'diyah Isya, sholat witir itu lebih afdal bagi orang yang khawatir terlewat. Ya, jadi tergantung bagaimana keadaannya ya. Jadi sholat witir itu sunnahnya dijadikan sebagai penutup sholat malamnya. Ya, kalau orang terbiasa bangun malam, tapi sholat witir bukan penutup sholat. Ya, ada orang yang menganggap bahwa setelah sholat witir nggak boleh sholat lagi, nggak ada istilah seperti ini ya. Jadi boleh-boleh, namun sunnahnya dijadikan sebagai penutup sholat malam bagi orang yang terbiasa bangun akhir malam. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman bin Affan sholat witirnya pada awal malam. Ya, setelah Isya dia sholat witir, tapi selalu bangun akhir malam. Ketika bangun akhir malam dilanjutkan ya, sholat witirnya disempurnakan boleh, atau sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Ya, karena sholat witir itu minimalnya 3 rakaat, boleh dijalankan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, maksimalnya adalah 11 rakaat. Yang penting ganjil ya. Jadi kalau sudah sholat witir pada awal malam, pada akhir malam ingin sholat tahajud, itu sholat witirnya genap
Jadi misalnya ya juga kita ketika sholat tarawih ya kan setelahnya adalah sholat witir, lalu akhir malam sholat tahajud itu boleh disempurnakan sholat witirnya. Tsumma istadil ba'da dzalika bi mudzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin, lalu bekerjalah setelah itu, setelah isya, ba'diyah isya, sholat witir, bekerjalah dengan apa? Dengan mudzakarati ilmin, ya, mengkaji ilmu agama, aw mutala'ati kitabin, atau mengkaji membaca kitab. Ya, wala tastaghil bil lagwi wal la'ibi, dan jangan ya bekerja sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, ya, dengan al-la'ibi, yang permainan yang sia-sia. Fayakuna dzalika khatimata a'malika qabla naumika, sehingga ya itu menjadi penutup amalanmu sebelum tidurmu. Ya, fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling penting adalah yang terakhir. Amalan yang paling penting adalah yang terakhir. Ya, makanya para mulia, para ulama, orang-orang soleh itu selalu meminta husnul khotimah, ya, meninggal dalam keadaan baik, ya, taat ibadah kepada Allah. Karena orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah itu dijamin masuk ke dalam surga, ya, apalagi ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, ya, makana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang akhir ucapannya ketika meninggal adalah la ilaha illallah, maka masuk ke dalam surga. Tapi tak mudah, ya, tak mudah lagi mau meninggal baru baca la ilaha illallah, ya. Ya, kecuali orang yang terbiasa berzikir. Ada orang mau meninggal, ya, di kala tabrakan, alhamdulillah meninggal, sekarang mau meninggal, orang-orang yang di sekitarnya suruh jemput, ya, biasanya jemput, ya, padahal ya ditalkinkan seharusnya jangan asal ucap nyebut, ya. Orang ketika akan sekarat mau meninggal dalam keadaan gelisah, ya, khawatir, ketakutan, nggak mudah. Ya, jadi harusnya ditalkinkan, dibacakan la ilaha illallah. Ini ada orang disuruh sebut, ya, mengucapkan la ilaha illallah, sekarang mau mati malah nyanyi, mau mati malah, ya, walaupun nyanyinya nggak karuan, ya. Mengapa? Karena orang mau mati, mau meninggal yang mudah diucapkan, yang biasa dibaca ketika hidupnya, ya, sukanya nyanyi, mau meninggalnya yang bisanya nyanyi. Alhamdulillah, ya, makanya orang yang memperbanyak berzikir maka mudah ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan juga, ya, kita tutup hari-hari kita dengan amalan-amalan yang baik, yang soleh, ya, agar kita menutup hari kita sebelum tidur adalah dengan amalan yang baik. Orang yang menutup harinya dengan amalan yang baik sebelum tidur, maka dosa-dosanya pada hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah yang berikutnya mengkaji tentang adab-adab tidur kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna تب علينا توبة تنزل يا الله واستر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو
دائرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه كنبي وآله وسلم